Dari sekian banyak tokoh terkenal yang selalu diasosiasikan dengan teori threat factor adalah Edmund Griffith Williamson. Ini dikarenakan pandangan dan konsepnya yang telah banyak dipublikasikan dalam berbagai artikel dalam jurnal dan buku-buku. Teori threat and factor sering pula disebut sebagai konseling direktif atau konseling yang berpusat pada konselor. Teori ini telah berkembang secara dinamis, yang pada mulanya berupa pendekatan konseling vokasional, yang kemudian berkembang ke dalam lingkungan yang lebih luas, yang tidak hanya pada segi vokasional, akan tetapi mencakup aspek perkembangan secara keseluruhan. Aplikasi teori threat and factor. Setelah kita memahami tahapan proses konseling menggunakan teori threat and factor, contoh kasus ini saya ambil sebagai aplikasi antara masalah yang dihadapi oleh klien dengan menggunakan teori threat and factor sebagai berikut. Seorang siswa kelas 12 SMA belum dapat menentukan pilihan program studi di perguruan tinggi. Disepakati akan dikumpulkan data tentang siswa yang relevan, yaitu taraf intelijensi, bakat khusus, dan minat melalui testing psikologis atau analisis. Data hasil testing yang masuk menyatakan bahwa siswa bertaraf intelijensi tinggi, berbakat khusus dalam bidang studi matematika, cukup mampu dalam pengamatan ruang, dan mempunyai minat yang mengarah kepada pekerjaan sosial. Maka tampak suatu minat dan kemampuan tertentu atau sintesis. Siswa dahulu pernah mengatakan bahwa dia pernah memikirkan program studi teknik sipil, arsitektur, dan keguruan di bidang matematika. Sebenarnya ada kecocokan antara milik atau bekal kemampuan kognitif dengan kualitas yang dituntut dalam ketiga bidang studi itu. Tetapi hanya terdapat kecocokan dalam ranah minat dengan bidang keguruan. Dengan demikian, inti dari kasusnya adalah menentukan atau memilih suatu bidang studi yang menuntut pola kualifikasinya yang sesuai, baik dengan kemampuan di bidang kognitif maupun dengan arah minat diagnosis. Implikasi dan hasil diagnosis itu adalah supaya siswa meninjau kecocokan antara pola kualifikasinya yang dituntut dalam ketiga bidang studi tersebut dengan pola kemampuan dan minat yang telah didefinisikan pada dirinya sendiri atau prognosis. Peninjauan itu dilaksanakan dalam wawancara dengan konselor. Sampai akhirnya siswa memilih program studi matematika di VIP S1 konseling. Siswa menghadap kembali kalau ternyata timbul kesulitan dalam pelaksanaan keputusannya tersebut.